Jeff dan Gabriela saling mengunci tatapan. Mereka sama-sama terkejut karena tidak menyangka akan bertemu di tempat ini. Jeff, panggil Lisa lagi karena pria itu justru tidak merespon perkataannya. Jeff begitu berat menggeser netranya membuat sorotnya menjadi gugup lalu menunduk dan membungkuk sebagai jawaban patuh akan perintah Lisa. Dia pun kembali masuk ke dalam ruang baca untuk memanggil Keenan. Gabriela, Mahesa, kalian pasti belum makan. Kita makan bersama, ayo, tawar Eliana lebih dulu beranjak dan menarik Gabriela. Mahesa, panggil Lisa lalu memberi kode supaya pria itu ikut beranjak menuju ruang makan. Mahesa pun mengangguk lalu bergerak mengikuti. Kalian kabur kemana? Aku tidak menyangka kamu dan Gabriela sedekat itu, ucap Lisa berniat mencairkan suasana. Karena sedari tadi Mahesa hanya terdiam. Aku dan Gabriela sudah dekat dalam 2 tahun terakhir. Kenapa kalian tidak menikah saja? Perkataan Lisa yang ini membuat Mahesa tersandung kakinya sendiri. Heil, pekik Lisa lirih meraih lengan Mahesa yang hampir jatuh lalu terkekeh. Baru aku minta menikahi sudah gugup begitu, ledeknya. Kamu mau mendukungku? Sahut Mahesa lirih dengan wajah bercahaya. Mendukung apa? Suara bariton dari arah belakang membuat Lisa dan Mahesa berbalik dan menemukan Keenan yang menerobos dan berdiri di tengah mereka. Mendukung Baby Kai supaya segera diberi adik, jawab Mahesa mengedipkan satu matanya pada Lisa. Keenan membelalak menatap Lisa. Ingin begitu. Lisa mengangguk dan meringis hingga menampilkan deretan gigi putih nan rapi miliknya. Wow, aku ingin memiliki banyak anak. Keenan nampak bersemangat mendengarnya. Iya, aku ingin Baby Kai memiliki adik segera. Asal kamu yang mengandung dan melahirkan. Puff. Mahesa menahan tawanya. Namun melihat Keenan yang merubah ekspresi dalam sekejap, Mahesa pun tidak bisa menahan hingga akhirnya dia dan Lisa tertawa terbahak-bahak. Keenan ingin kesal tapi melihat istrinya akhirnya bisa tertawa membuatnya tersenyum lebar menikmati pemandangan manis di depannya. Sepertinya Mahesa mudah sekali membaur dengan keluarga kita, ucap Eliana yang melihat Mahesa dari kejauhan. Gabriela menarik kursi di depan meja makan sembari menjatuhkan pandang pada 3 orang sedang saling melempar canda. Dia pun ikut tersenyum tipis. Ya, dia memang seperti itu orangnya. Siapapun yang di dekatnya akan merasa nyaman dan tidak canggung. Tanpa terasa dia sedang memuji Mahesa. Namun senyumnya menyurut saat melihat Jeff yang baru ikut bergabung dengan Keenan. Dia kembali teringat hari itu. Oke, dia memang mabuk dan begitu liar. Tapi apakah Jeff tidak bisa menghargainya sedikit pun? Pergi tanpa pamit dan mengatakan satu patah kata pun. Jerit Gabriela dalam hati. Gabriela beranjak, ingin sekali dia menghindari Jeff. Mau kemana, Gabi? Tanya Eliana yang sedang ikut membantu pelayan menata makanan di atas meja. Aku ingin ke ruangan kakek. Nanti bisa ke sana, kita makan lebih dulu. Aku lelah, Mom. Juga tidak lapar. Eliana pun menghela nafas singkat lalu tersenyum dan mengangguk lembut. Nanti mama antar makanan ke ruangan kakekmu, ya. Lia, Mom. Gabriela pun pergi saat Jeff dan lainnya baru ikut bergabung di meja makan. Loh, Gabriela mau kemana, Ma? Tanya Lisa seraya duduk di kursi yang sudah ditarik oleh Keenan. Dia katanya lelah ingin beristirahat di ruangan kakek. Ruangan kakek? Ya, ruangan khusus yang kamu gunakan untuk memasak bersama kakek. Itu ruangan favorit kakek. Gabi rindu. Jadi dia ingin di sana sejenak, ujar Eliana. Mendengar itu Jeff terdiam, dia yakin kalau Gabriela pasti menghindarinya.
Dia juga perlu berbicara dengan wanita itu untuk meluruskan kesalahpahaman. Tapi bagaimana caranya? Mereka pun mulai menyantap makan malam bersama. Obrolan ringan terdengar di sana. Nampak hangat meski rasa duka masih menyelimuti. Hingga Jeff lebih dulu menghabiskan makanannya. "Oh iya, Tuan. Saya permisi mencari booknote yang sempat tertinggal di ruangan Tuan Damian. Apa boleh?" Tanya Jeff yang selama makan malam berlangsung dia memikirkan cara menghampiri Gabriela di ruangan itu. "Booknote?" Tanya Keenan mengernyit. "Iya, yang sering saya gunakan untuk mencatat perintah-perintah Tuan." Keenan pun ingat. Dia mengangguk dan mengizinkan. Tunggu. Tolong sekalian antar makanan untuk Gabi. Siapa tahu dia mau memakannya." Perintah Eliana membuat Jeff kembali duduk menunggu wanita separuh baya itu menyiapkan satu porsi makanan dan satu gelas minuman di atas nampan. Tok, tok, tok. Jeff mengetuk lebih dulu pintu ruangan. Setelah sepersekian detik, samar terdengar sahutan dari arah dalam baru setelahnya Jeff membuka dan masuk. Dilihatnya Gabriela yang berdiri memunggungi pintu di tengah ruangan. Wanita itu sedang bersandar di meja dan mengusap figura yang dia genggam dengan satu tangan. "Nyonya Eliana meminta Anda untuk makan." Gabriela menegang setelah mendengar suara bass yang sangat dia kenal. Jeff. Pria yang sudah meneguk madu pertamanya. Degup jantung Gabriela seiring dengan ketukan pantofel yang terdengar semakin mendekat. Bahkan wanita itu sudah hafal aroma parfum Jeff yang semakin terasa di indera penciumannya saat ini. "Nona, saya tahu Anda menghindar dari saya. Hari itu. Jangan ungkit lagi. Bagiku itu adalah hal memalukan yang pernah aku lakukan." Gabriela berusaha setengah mati untuk bisa berbicara normal di dekat Jeff dalam posisi masih memunggungi. Jeff menarik nafasnya dalam-dalam. Meyakinkan diri akan apa yang akan dia katakan saat ini. Tidak ada pilihan lain baginya. "Saya akan bertanggung jawab, Nona." Glup. Gabriela kesulitan menelan salivanya. Mungkin netranya menunduk pada figura kecil berisi foto dirinya dengan Damian. Namun sorot itu menerawang entah kemana. Non Jeff hendak menggapai Gabriela. Namun sepertinya wanita itu bisa merasakan hembusan angin yang mendekat hingga dia memilih berdiri dengan tegak dan menjauh. Masih belum bisa berbalik menatap Jeff. "Pergilah. Sama seperti hari itu. Kamu pergi dan tidak sedikit pun menoleh." Gabriela merasa harga dirinya diinjak-injak saat itu. Jeff menghembuskan nafas singkat dengan raut penuh rasa bersalah, "Saya minta maaf. Saat itu saya sedang terburu-buru karena Tuan Keenan sudah menunggu di luar." Gabriela akhirnya berbalik dan menatap Jeff dengan sorot penuh rasa kecewa. Matanya sudah memerah dan basah. Jeff bisa menebak kalau sedari tadi Gabriela tengah menangis. Menangisinya, kah? Atau menangisi Damian? "Kamu tidak perlu repot-repot bertanggung jawab, Jeff. Aku tidak akan menikah karena keterpaksaan. Aku akan menikah dengan pria yang mencintai dan bisa menghargai wanita. Tidak sepertimu yang pergi begitu saja." Saat Gabriela tercekat dan matanya mengedip cepat ke arah lain, menelan pahit-pahit kesalahan satu malam itu. "Tidak sepertimu yang pergi setelah menikmati semuanya dan lebih mementingkan pekerjaan dibanding perasaanku," imbuhnya. "Tapi bagaimana jika..." Jeff menggantung dengan netra turun ke perut Gabriela. "Hamil?" Tebak Gabriela dan wanita itu tersenyum kecut. "Jadi kamu mengatakan bertanggung jawab karena takut aku hamil?" Jeff menggeleng lemah. Sungguh dia tidak tahu bagaimana caranya berkata yang benar. "Kita hanya melakukan satu kali.
Aku tidak akan mungkin hamil. Jadi kamu bisa bebas, Jeff. Suara dering ponsel mengambil alih perhatian Kinan yang sedang memandang wajah ceria istrinya. Lagi-lagi Mahesa pandai membuat suasana kelam yang tercipta selama beberapa hari ini menjadi cerah. Siapa? Tanya Lisa melihat suaminya menarik ponsel dari salam saku. Deon, jawab Kinan lalu beranjak menjauh supaya bisa berbicara dengan rekan bisnis yang sudah lama tidak ada kabarnya. Sementara Eliana dan Lisa masih menanggapi candaan receh Mahesa. Cukup, Mama capek tertawa terus. Eliana memijit rahangnya yang lelah karena tidak hentinya tertawa sedari tadi. Ngomong-ngomong Jeff lama sekali, ya? Tanya Lisa netranya menatap jalan ke arah ruangan. Mungkin mengobrol, setahu Mama dia dan Jeff cukup dekat karena sempat berada dalam satu panggung bahkan Gabriela nekat mengatakan kalau Jeff adalah kekasihnya walau itu hanya penyelamatan reputasi. Mahesa mengangguk membenarkan. Ya, Gabi pernah menjelaskan itu, sahutnya santai tidak ada rasa curiga sedikitpun. Lalu bagaimana hubungan denganmu, Hem? Sampai-sampai dia mengajakmu kabur dari sini. Lisa mulai kembali meledek. Mama memberi restu tidak pada Mahesa. Sambung Lisa beralih menatap Eliana. Wanita separuh baya itu mengetuk-ngetuk dagunya sembari meneliti Mahesa dari atas sampai bawah dengan raut pura-pura serius. Sepertinya oke. Tampan. Eliana menjeda, tapi memangnya Gabi mau? Ledek Eliana. Mahesa menggaruk pelipisnya dengan ringisan malu. Aku sekarang hanya seorang pengangguran, Tante. Aku tidak memiliki keberanian untuk itu. Gara-gara tidak mau dijodohkan, keluargaku mengambil lagi perusahaan yang sudah aku pimpin. Surak Lisa. Coba saja dulu, siapa tahu Gabi mau menikah dengan pengangguran tampan dan rupawan seperti dirimu. Eliana mengerlingkan satu matanya. Saat bersamaan Kinan selesai menelpon dan kembali duduk di samping Lisa. Rupanya Gabriela dan Jeff juga baru keluar dari ruangan. Tidak nampak akrab, bahkan nampak berjauhan. Gabriela yang lebih dulu ikut bergabung dan Jeff menyusul hendak berpamitan pulang. Tuan, karena sudah malam saya berpamitan, ucap Jeff membungkuk hormat seperti biasa. Tunggu, duduk dulu. Kinan menunjuk kursi kosong di depannya dengan dagu. Jeff pun dengan patuh duduk. Tadi Deon menelpon. Kinan mulai bicara, bukan hanya pada Jeff tapi juga mengarah ke semua yang sedang duduk di sana. Oh, ya. Mama sangat merindukannya. Dia sudah seperti anak Mama sendiri. Tapi semenjak kepergiannya ke Italia dia sama sekali tidak pernah menghubungi Mama. Gabriela yang duduk di sisi Eliana pun mengusap lengan mamanya karena Gabi pun merasakan hal yang sama. Lalu apa kabarnya? Sambung Gabriela. Kabarnya baik. Bahkan dia memberi kabar menyenangkan. Namun tetap dia lebih dulu mengucapkan rasa bela sungkawa. Dia tidak bisa datang ke sini karena pekerjaannya yang sulit untuk ditinggalkan, jawab Kinan. Kabar menyenangkan apa? Sahut Lisa menunggu. Dia mengatakan jika 4 hari lagi akan melangsungkan pertunangan. Jawaban Kinan membuat semua yang ada di sana terkejut. Pasalnya tidak pernah ada kabar kedekatan Deon dengan wanita secara intens. Selama ini hanya dengan Lisa Deon memberi perhatian lebih. Kenapa kalian berdua memandangku seperti itu? Lisa mendadak canggung saat mendapat sorotan meminta pertanggungjawaban dari Eliana dan Gabi. Eliana mengedip mengembalikan ekspresinya. Tidak, bukan gimana-gimana. Hanya saja mungkin Deon hanya mencari pelarian karena kesulitan melupakanmu. Ma, protes Kinan.
Eliana mengedikkan bahunya lalu kembali membiarkan Kinan menjelaskan semua. Tadi aku sempat memaksanya berbicara, akhirnya dia mengatakan kalau pertunangan itu hasil dari perjodohan. Gadisnya berasal dari keluarga Dawson. Patricia Dawson. Mama mengenalnya, ujar Kinan. Ah, ya. Mama sedikit mengenal keluarga Dawson. Setahu Mama, ayah Deon tidak begitu dekat dengan keluarga itu. Tapi, entah. Mungkin terjadi sesuatu di dalam keluarga mereka. Jika kondisinya mendadak seperti ini, biasanya perjodohan itu tidak lepas dari urusan bisnis. Kinan hanya mengangguk-angguk atas ucapan mertuanya. Jika begitu sudah bukan urusannya lagi. Lalu apa kita akan ke sana bersama? Tanya Lisa. Ya, Mama sangat dekat dengan Deon. Tidak mungkin Mama dan Gabi tidak hadir, sahut Eliana. Benar, kan, sayang? Lanjutnya bertanya pada Gabriela. Gabriela mengangguk setuju. 4 hari lagi berarti sudah lebih dari 1 minggu suasana duka. Tapi aku pulangnya sendiri dengan Lisa dan Baby Kai. Kinan menatap Lisa dengan bibir tersenyum penuh arti. Kenapa senyum-senyum? Memangnya kenapa tidak sekalian? Lisa melihat Kinan dengan dahi mengernyit. Ah, Mama tahu. Eliana bisa membaca situasi. Namun Lisa justru semakin menukikkan kedua alisnya. Ya elah. Ada yang mau bulan madu. Celetuk Mahesa mengeringkan matanya pada Gabriela membuat wanita itu bingung. Loh, kenapa jadi mengatakan bulan madunya mengerling nakal seperti itu? Dasar genit. Gabriela terkekeh kecil melihat wajah Mahesa yang selalu bisa membuatnya melupakan kesedihannya. Memang benar seperti itu. Kamu mau mengajakku kemana? Lisa mengabaikan interaksi Gabriela dan Mahesa. Bulan madu ke pulau romantis yang waktu itu kamu impikan, Kinan setengah berbisik dekat telinga Lisa. Bahkan saking gemasnya pria itu menggigit kecil cuping telinga sang istri membuat Lisa terjingkat dan mendelik. Ah, astaga. Kalian berdua tidak paham situasi. Kita berempat jomblo semua ini loh. Protes Eliana dan tertawa. Wajah Lisa sontak memerah lalu mencubit pinggang Kinan hingga pria itu menangkap kedua tangan Lisa lalu merapatkan pinggang mereka dengan sebuah pelukan dari belakang. Kinan lepaskan. Lisa meronta malu. Tak akan. Jawab Kinan mempertahankan posisinya hingga Lisa merasa kalah dan menutup wajahnya yang memerah. Gabriela yang melihat itu ikut senyum-senyum gemas. Kamu ingin seperti itu? Bisik Mahesa memajukan badannya namun tetap saja Eliana dan Jeff mampu mendengar. Ish, tentu mau. Nanti dengan suami yang mencintaiku seperti Kinan yang mencintai Lisa, sahut Gabriela dengan senyum yang masih merekah. Dia lupa jika masih ada Jeff di sana. Kalau begitu izinkan aku melamarmu, karena aku pun bisa membuat kita saling mencintai seperti mereka. Gabriela dan semua yang di sana pun seketika terdiam memandang Mahesa yang baru saja mengatakan ajakan menikah. Namun setelahnya Lisa dan Kinan meledek, begitupun Eliana. Gabriela sedikit demi sedikit tertawa kecil menganggap jika itu hanya candaan belaka. Jangan bercanda kamu. Nanti dicatat oleh malaikat. Kalau tidak bercanda bagaimana? Sahut Mahesa. Pria itu pun berdiri, mengeluarkan sesuatu dari dalam tas kecil di sampingnya. Sebuah kotak berwarna merah berukuran mini. Dalam hitungan detik, dengan begitu mantap Mahesa menjatuhkan satu lututnya ke atas lantai menghadap Gabriela. Bersamaan juga dia membuka kotak mini itu tepat di depan Gabriela. Sebuah cincin berhias permata terpampang nyata di depan wanita itu. Maukah kamu menikah dan hidup bersama denganku, Gabriela Swan?
Aku sama sekali tidak pernah bercanda untuk hal seperti ini. Jadi jangan buatku patah hati dengan penolakanmu. Sebuah kalimat yang membuat semua orang membisu, menegang, terkejut. Namun Mahesa tetap saja pandai mengangkat kedua sudut bibirnya dan mempertahankan senyumnya yang begitu rupawan. Tanpa disangka Jeff tiba-tiba berdiri dengan kedua tangan mengepal.